Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bina Pratama MK dari kelas Informatika 3A, Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April Sumedang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan alur audit arsitektur dan organisasi komputer pada sistem transaksi produk fashion di Mall Gria Plaza Sumedang. Nah ini, yang bertepatan di Jalan Mayor Abdurrahman nomor 163 Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan kode pos 45322. Point of sale atau POS merupakan sistem utama dalam operasional retail modern. Sistem ini digunakan untuk mempercepat proses transaksi serta meningkatkan akurasi pencatatan dalam penjualan. Karena sangat bergantung pada komputer, maka diperlukan audit arsitektur dan organisasi komputer untuk memastikan supaya sistem bisa berjalan dengan efisien dan stabil. Nah, ini dia bukti fisik lapangan. Ini merupakan bukti fisik hasil observasi langsung di lapangan sistem kasir yang terdiri dari alat-alat yang digunakan untuk transaksi. Itu ada barcode scanner. Barcode scanner ini berfungsi sebagai perangkat input untuk membaca kode barcode pada produk, sehingga data barang dapat dimasukkan ke sistem secara cepat dan akurat. Kemudian ada POS monitor. POS monitor ini berfungsi sebagai perangkat output untuk menampilkan informasi transaksi, seperti daftar barang, harga, total pembayaran, dan status transaksi. Kemudian ada programmable keyboard. Ini berfungsi sebagai perangkat input untuk memasukkan data transaksi, memilih menu, serta menjalankan perintah pada sistem point of sale atau POS. Kemudian ada customer display atau POL display ya. Kita sering menyebutnya POL display. Menampilkan informasi harga barang, total barang, dan nominal pembayaran secara real time kepada pelanggan sebagai bentuk transparansi transaksi. Kemudian ada terminal printer yang berfungsi sebagai perangkat output untuk mencetak bukti transaksi ataupun struk yang berisi detail pembelian, harga, tanggal, dan metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian ada POS terminal atau PC kasir ya. Ini bertindak sebagai unit pemrosesan utama atau kita sebut CPU yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi POS, memproses data dan transaksi, mengolah input dan output, serta menyimpan data sementara selama proses transaksi berlangsung. Nah, kemudian ini ada RF detector ya, untuk menonaktifkan tag keamanan pada produk yang sudah dibayar agar tidak memicu alarm pada saat pintu keluar. Nah, ini ada EDC ya, Electronic Data Capture, digunakan untuk memproses transaksi pembayaran non-tunai menggunakan kartu debit dengan mengirim data transaksi ke sistem sistem perbankan ya, ataupun sistem bank ya, secara elektronik gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir ada UPS atau kita sebut saja power supply ya. Ini merupakan sebuah alat pendukung transaksi di mall yang berfungsi sebagai penyedia daya. Jadi ketika mati lampu, ini akan sebagai menjadi listrik cadangan ya. Dan ini juga dapat melindungi sistem kasir agar proses transaksi tetap aman dan data tidak hilang saat terjadi gangguan listrik. Nah, semua perangkat yang ada di sini saling terhubung dan digunakan secara aktif dalam pemrosesan transaksi harian. Nah, spesifikasi teknis sistemnya, sistem POS ini menggunakan prosesor Intel Core i3 ya, dengan RAM 4GB, DDR3, dan media penyimpanan berupa hard disk drive. Spesifikasi ini cukup menjalankan aplikasi POS karena beban kerja transaksinya bersifat ringan dan looping ya, atau sering berulang. Jadi tidak terlalu berat lah, masih aman untuk menggunakan Intel Core i3 ini ya. Dan perangkat input pada sistem ini meliputi barcode scanner, keyboard kasir, dan mesin EDC ya. Barcode scanner ini digunakan untuk membaca kode produk, kemudian keyboard untuk input perintah ke EDC ya, untuk pembayaran debit ataupun tunai tidak perlu menggunakan EDC, untuk menerima data pembayaran non tunai dari pelanggan. Nah, kemudian ada perangkat outputnya ya. Perangkat output terdiri dari monitor POS, customer display, dan printer thermal. Monitor POS menampilkan data transaksi kepada kasir, kemudian customer display menampilkan total belanja kepada pelanggan, dan printer thermal mencetak struk sebagai bukti transaksi
yang telah dilakukan ya. Kemudian alur transaksi pada sistem POS ini yaitu alur dimulai ketika kasir melakukan pemindaian barcode produk, kemudian data produk dikirim ke monitor dan diproses oleh CPU. Sistem kemudian menghitung total belanja, memproses pembayaran, dan setelah transaksi berhasil, di luar alur ada proses RF detector untuk mencabut tag keamanan, kemudian printer mencetak struk transaksi. Nah, untuk alur input, proses, dan output, pada sistem ini input berasal dari barcode scanner, kemudian keyboard, dan edisi. Proses ini dilakukan oleh CPU dengan bantuan RAM dan penyimpanan. Output dari proses transaksi yang ditampilkan pada monitor, kemudian customer display, dan printer thermal. Untuk mekanisme input dan outputnya yaitu sistem POS ini menggunakan mekanisme interrupt driven ya, di mana perangkat input yang hanya mengirim sinyal ke CPU saat ada data yang masuk supaya tidak terjadi korup ya. Dengan mekanisme ini CPU tidak perlu mengganggu terus-menerus sehingga sistem lebih efisien dan lebih responsif gitu. Kemudian ada analisis kerja atau bottleneck ya, berdasarkan hasil analisis yang telah lalu saya lakukan, CPU ini berada dalam kondisi optimal dan jarang mencapai batasan maksimal ya. Jadi jarang keberatan, masih aman-aman aja di batasan seperti ini ya. Namun keterbatasan RAM dan penggunaan SSD menyebabkan kadang mungkin ada jeda kecil ya pada saat transaksi, terutama saat membuka aplikasi atau mencetak struk. Nah, untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil audit, dapat disimpulkan bahwa sistem POS yang digunakan masih layak dan masih mampu ya dalam transaksi harian. Arsitektur komputernya juga masih berjalan efektif dengan alur transaksi yang jelas dari input hingga outputnya. Nah, untuk rekomendasi sekalian penutupnya, sebagai rekomendasi saya mungkin meningkatkan ya kapasitas RAM-nya dan mengganti SSD ke SSD. Karena ini dapat meningkatkan kinerja sistem. Selain itu juga maintenance rutin perlu dilakukan ya agar sistem tetap berjalan dengan stabil dan tidak terjadi atau bottleneck ya atau kerusakan pada sistem. Nah, ini adalah dokumentasi tambahan sebagai bukti dan pertimbangan bahwa saya benar melakukan observasi langsung ke Mall Gria Plaza Sumedang. Demikian untuk video kali ini. Tunggu episode selanjutnya tentang teknologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.